Kalau Jovin itu ya, itu yang saya dalam waktu 1 tahun saya sudah diamond ya, setahun 3 kali ke luar negeri ya, ke Jepang, China, ke Malaysia, Singapura, teman-teman ya, dari MLM itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa waktu itu saya komisinya pada tahun 2007 dan 2008 itu sebulan itu 60 juta. 60 juta tahun 2007 banyak banget ya. Nah, ternyata pada tahun 2009 kalau itu palsu yang tadinya harga 1,3 juta jadi 150.000, yaitu apa namanya, pakai besi di krom putih, cat putih dikasih maki ya. Nah dengan itu langsung turun omset yang turun, hampir semuanya menurun, sudah tidak jalan lagi ya. Saya yang lain-lain, jadi saya ikut macam-macam ya, ada CNI, ada HMI, ada Sinergi Prasindo, macam-macam semuanya. Tapi akhirnya saya diajak anak saya yang nomor 2, makanya anak nomor 2 dan juga satu ketika saya diminta datang ke Jakarta, akhir ke Jakarta gitu, saya hadir seperti ini, diterangkan tadi ya, diterangkan mengenai sistemnya. Saya tuh bilang sama anakku, wah, bawa kayak gitu kok, gampang mama bisa langsung jalan tanda tangan aja izin. Saya kenal itu 2006 ya, dan tanggal 2010 ya, 4 tahun kemudian saya menjadi agensi Serta. Padahal waktu itu api untuk menjadi agensi Serta 1,2 miliar ya, tapi waktu itu karena semangat kami bisa. Nah teman-teman, sebetulnya ini adalah suatu bisnis yang bagus banget karena pertama menjenjang karir, keduanya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Sebenarnya memang ada orang bilang susah ya, sebenarnya enggak susah, memang enggak mudah, tapi bisa dikerjakan. Saya aja bisa, apalagi teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman sudah ikut grup bahwa saya ini mulai dari nol menjadi influencer karena saya senangnya apa? Yang pertama bedanya dengan MLM. Nah MLM kan mesti beli dulu ya. Saya di HMI juga modal dulu, kemudian baru dijual lagi. Di yang lain-lain semua ada modalnya yang 1 juta, 1,5. Saya itu sampai sekarang itu dioyak-oyak teman-teman, banyak banget. Ayo putri gabung. Tapi saya karena apa? Pakai modal, pakai duit. Itu nggak pakai modal, cuma modalnya sampai. Nah, modalnya yang kedua adalah percayaan. Jadi kenapa orang closing dengan saya? Karena orang itu percaya bahwa saya bisa dipercaya. Jadi jualannya itu hanya karena apa yang kamu ucapkan itu adalah apa yang akan kamu tuai. Jadi memang harus hati-hati dalam ucapan itu ya, karena itu adalah doa. Nah teman-teman, jadi ini biasanya seperti ini. Jadi setiap orang kerja, usaha kan ingin mendapat penghasilan itu dari ini. Untuk mencapai impian apa? Impiannya adalah beli asetnya rumah, tanah, kemudian menyekolahkan anak, kemudian beli kendaraan, ya, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Tapi ini videonya dibagikan.
siap buat kondisi lo saat ini apa gitu ya. Kalau belum punya rumah, pengen rumah, belum punya aset, kemudian anak, menikah dan sebagainya. Nah itu duitnya dari mana? Ini contohnya ini kan non finansial. Jadi misalnya ini Pak Ali, nanti akan dibagi Pak Ali, namanya Pak Ali. Pak Ali ini mempunyai keluarga, anak, istri. Nah, dia sudah mempunyai tanah, rumah, emas, depositonya dolar, kemudian pound sterling, ya. Di samping itu dia punya asuransi. Tapi pada suatu ketika Pak Ali ini terjadi satu risiko. Risiko dalam hidup itu apa? Yang pertama apa? Meninggal. Yang kedua, sakit kritis. Sakit kritis itu adalah risiko yang selama 5 tahun mesti harus dibayar. Dengan BPJS bisa, ya semua penyakit bisa. Cuma di dalam setelah 5 tahun biasanya sakit kritis itu 60 macam penyakit yang penting itu adalah gagal ginjal, stroke, kanker, tumor jinak otak, lumpuh dan sebagainya. Itu perlu pengobatan minimal 5 tahun supaya bisa sembuh kembali. Dan dalam 5 tahun itu Pak Ali bisa kerja nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa kerja, terus uangnya dari mana untuk pendidikan anak, untuk makan sehari-hari? Nah ini ada satu profesi yang bagus untuk kita simak ya. Nah ini yang gaya hidupnya beralih kepada istri. Ya kalau istri bekerja, kalau enggak, bagaimana? Nah, terus tidak bisa stop, ya. Nah, ini akan namanya garansi income. Prudential membuat satu program namanya garansi income. Kalau dia terjadi satu sakit kritis, maka akan diberikan yang dia minta. Yang dia minta berapa? Misalnya ini, Pak Ali. Ketika kita bicara asuransi, banyak orang yang mempunyai persepsi ia membeli masa depan, ia akan menahan terhadap risiko dan bahkan melawan takdir Tuhan. Sebenarnya asuransi itu adalah saling menolong, bukan kita ini melawan terhadap risiko. Makanya ada asuransi yang orang itu bayar iuran, kemudian dia membeli risiko itu untuk dilimpahkan kepada yang lain dengan disebut dengan transfer risikonya kepada orang lain. Ada model yang itu sesuai dengan syariah dan halal adalah asuransi di mana kita prinsipnya saling menolong, membayar iuran untuk menyumbang kepada saudara kita yang terkena risiko musibah seperti kecelakaan, seperti sakit, bahkan juga kematian. Bukan berarti dia tidak akan mati, tapi kita disiapkan bagaimana kita meninggalkan generasi berikutnya. Bukan kita tidak pernah sakit atau tidak pernah kecelakaan, tapi kita siapkan pembiayaan dari kecelakaan dengan cara membayar iuran, dan itu juga akan diberikan kepada orang yang terkena musibah, termasuk diri sendiri pada saat terkena musibah. Bahwa asuransi takaful, saling melindungi, ta'awun, saling menolong. Ta'awun yang seperti ini disebut dengan risk sharing, risiko kita saling berbagi dengan yang lain. Ta'awun hukumnya adalah halal, boleh menurut syariat. Mengapa menjadi boleh? Jadi ini teman-teman, tadi sudah dijelaskan sama Pak Deddy ya. Jadi tahun 95 itu Indonesia masuk ke Indonesia. Nah itu masih konvensional. Pada tahun 2024 itu launching Indonesia syariah. Ya. Jadi ini kenapa asuransi itu ini? Kalau yang konvensional itu penanggung utamanya adalah perusahaan itu dibantu.
apalagi PKS kondisi kritis rangka. Nah, kemudian ada lagi untuk pendidikan aja ya, kesehatan, tahapan sekolah. Nah, untuk teman-teman ya, ini minimal bergabung Cinta itu 300.000 rupiah. Kemudian untuk PDB 88 300, PCA 500, kemudian makan minimal 200, kemudian makan itu untuk pensiun, kemudian untuk mobile medical itu mulai 273.000 per bulan. Jadi kalau sudah ada BPJS tidak apa-apa, BPJS, tapi karena misalnya terjadi risiko BPJS dari kelas 3 mau naik kelas 1 atau bisa naik paling 2 tahun, kelas 1 sampai kelas 2, kelas 2 sampai kelas 1, kemudian naik harus bayar sendiri. Tapi kalau misalnya naiknya 2 kelas itu bayarnya yang dibayari oleh BPJS 75%. Nah, kemudian yang kekurangan itu dibantu oleh misalnya saling melengkapi. Ya. Nah, ini misalnya itu misalnya nih namanya siapa? Mbak Nurul. Pak Ali. Mbak Nurul. Mbak Nurul. Ya. Mbak Nurul sekarang posisinya Biasanya Pak Ali. Di rumah ya. Jadi Mbak Nurul pernah jualan yang agak gedean apa? Yang harga 1 juta pernah enggak? Contoh misalnya dengan jualan HP kan beli 1 juta. HP 1 juta kira-kira tapi Pak pokoknya tadi Aduh. misalnya nggak jual HP 1 juta. Kira-kira dari jualan itu dapat komisi berapa? Biasanya semuanya 30%. 30% ya, berarti 300.000 ya? Waduh, wae. Ya, 300.000 ya. Nah, panggilannya sama Pak Anu saya? Saya pasien. Hah? Pasien. Pasien. Ya. Jadi ini 300.000 apa namanya? 1 HP ya. Ya. Kalau orang beli HP berkali-kali apa ya satu kali? Satu kali ya. Nanti beli lagi kan baru dapat 300.000 ya. Dari HP 1 ke HP selanjutnya berapa lama? 2 tahun. Agak lama ya. Tapi kalau ini kalau benar-benar jual ya, itu preminya yang 1 juta 1 bulan. Ini kan isinya agent itu yang bulanan 20%. Jadi kalau 1 juta, komisinya per bulan 250.000 selama tahun pertama 12 kali. Jadi berapa? Maka saya selama 10 bulan, ya 10 bulan. Kemudian tahun kedua dapat lagi 15%. Jadi 1 juta kali 15% atau sekarang P ngelola 1,8 juta. Ya, nah itu jualan. Tapi kalau misalnya dia bayarnya, oh kamu segitu juga mau tahunan, premi 1 juta, kalau bulanannya 12 juta. Tapi kalau dia bayarnya tahunan 11 juta, maka nggak mundur. Ya ini nih closing nih, 1 juta orang itu. Maka ini hari apa? Ibu. Maka ibu ini, ibu depannya, Mbak Nurul langsung dapat 30% kali 11 juta. Karena bayarnya tahunan bayar 11 juta. 11 juta kali 30% berapa Mbak? 3,3 juta. Langsung rebut depan. Menurut Mbak Nurul bagus apa bagus banget? Bagus banget. Jadi gini, kalau misalnya putri saja bisa, putri saja yang sudah senior aja, saya itu senior banget ya. Senior aja bisa, apalagi lagi yang masih muda gitu kan. Ya. Jadi ini adalah agent yang komisi agent. Nah kemudian ternyata Mbak Nurul apa namanya dapat lagi nasabah lain. Terus sehingga dalam 1 bulan
ini bulan Juni ini API itu analyze premi income. Jadi karena premi 1 juta kali 12 itu jadi API-nya 12 juta. Ya, ini lagi ada promo dan trace dan petani. Begitu closing 30 juta dalam bulan Juni ini dapat hadiah 300. Di samping Mbak Nurul Dewi dapat berapa tadi? 11 juta kali 30 sen, 36 juta. Dapat lagi. Kemudian ada lagi nih dari usaha. Kalau dalam 30 juta ini ya, Agustus 30 juta, September 30 juta, akan dapat hadiah lagi ya 16 juta. Ya, menurut Mbak Nurul bagus banget. Sebenarnya gini, aduh aku nggak bisa ngomong lah, itu kan saya bisa ngomong. Sebenarnya kita alat bisa karena biasa. Nanti kita akui ya, dan kita masukkan dulu. Saya share saat ngomong. Ya. Mbak Tantri itu ya, Mbak Tantri itu kan lulusan STT Telkom sebenarnya. Nah, waktu begitu dulu kan belum lulus, masih belum sudah dapat tawaran kerja di Bali dengan perusahaan praktis misalnya gitu. Nah, terus akhirnya dari ke Jakarta pusatnya, terus ya akhirnya ketemu suaminya itu Mas Bimo. Nah, ceritanya di situ Mas Bimo kan udah kerja, katanya Mbak, kalau saya itu kerja di kantoran itu ya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian dia kan di Jakarta. Itu pulangnya itu pakai baju biasa. Jadi berangkat anak-anak sudah tidur, pulang anak-anak sudah tidur, nggak ketemu anaknya. Akhirnya dia saya itu nggak ngomong kepada saya. Waktu itu dia sudah waktu manajer di salah satu perusahaan IT di Jakarta ya, tahun 2006 itu hasilnya 6,3 juta tahun itu ya, tapi sih ya lumayan lah 6,3 juta tahun 2007. Keluar nggak ngomong ke saya, akhirnya insya tapi mestinya berapa? 250.000. Nah saya menolak. Mbak Tantri gimana sih? Kamu menolak? Sudah gajian gede kok jadi gitu. Menolak. Gajiannya orang saya pengen 2 bulan. Ya apa-apa, tapi kan saya bisa mengomongi anak gitu loh. Terus soalnya kalau anak itu sudah keluarga itu kakaknya, suaminya, saya itu sebagai orang tuanya ibunya itu sekarang jawab kok. Ya, wes pokoknya doa ketok mama ya wes. Nah, akhirnya dia sekarang naik jadi dan ada jenjang karirnya atau jadi izin naik ke AAB 300 juta API grup 300 juta. Jadi kalau misalnya Mbak Dewi atau Mbak Nurul punya beberapa orang yang masing-masing juga closing sampai 300 juta, tahun ini AAB bedanya apa? Agent biasa dapatin 30%, kalau naik AAB ada tambahan lagi 45% dari agentnya, 45% dari bawahnya. Kemudian kalau naik
Jadinya masuk aja dan bayar. Kecelakaan ceritanya, sandung di rumah ya, semua juga bawahnya sudah ada makan itu operasi baliknya itu. Jadi saya masuk jam 7 pagi, jam 3 sore saya sudah pulang. Ya. Itu biayanya sudah gratis. Saya di bios lokal, berarti kan di bios lokal itu ya, di bios lokal. Kemudian seminggu kemudian saya kontrol lagi itu biayanya 1,1 juta. Ternyata kebayar juga. Ini saya hari ini sudah mulai bisa pakai sepatu, biasanya ini sandal, sandal gede-gede. Saya buat saya sakit, alhamdulillah sekarang sudah turun. Dokternya tuh saya ditanya dokternya yang mana, yang udah namanya dokter Natasha, yang agak senior namanya dokter Mati. Dokter Natasha dia masih 32 tahun masih singgah. Kenapa? Saya mau prospek dia gitu. Ya, saya di rumah sakit Dermina itu dari prospek. Dari prospek ada yang sudah jadi izin saya, dokter spesialis dari izin ada. Kemudian ada lagi yang sudah nasabah. Jadi sebetulnya gampang kalau kita bisa ngomongnya. Harus belajar, dan yang pertama harus kita ngomong sama beliau itu. Gini loh, kita harus dekat dulu baru bisa menawarkan. Tapi kalau nggak dekat, memang langsung gitu ya. Nah ini kalau naik ini, preminya rata-rata untuk AD itu ya. Jadi itu penghasilan Pak. Jadi kalau rata-rata izin itu 7 juta kalau sesuai dengan ini ya sistemnya ya. Satu hari prospek itu tidak harus online. Jadi bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, WA status. Yang di-share itu adalah tentang insya. Makanya kalau ini dari situ kan itu. Kemudian yang kedua, sudah itu saya ya. Saya dulu sama orangnya, saya sama perusahaannya, kita banyak sekali kok testimoni ya. Nah, sebetulnya nanti bayarannya kayak minimal pergi bisa, minimal 300. Dulu waktu awal-awal kursi itu hanya 100 ribu, sekarang sudah 300. Nah, jadi ya, ini royaltinya itu sampai akhir 6. Nah, bisnis ini dapat dilariskan ya. Langsung kita lihat sama kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Jangan sampai kau lepaskan, sampai aku tutup usia.
tahu prospeknya ya. Kita lihat itu ternyata jualannya sampai ramai apa. Kita itu jajan dulu 1, 2, 3 kali, kemudian panas, nah itu kita bisa menyisihkan 20.000 sehari ya. Kalau 20.000 pengen tolong ya 100. Nah, ini kan 500 kita untuk mendapatkan 10 api ya. Nah, kemudian ini adalah perlu critical. ada lagi program yang kedua, Critical basic penyakit kritis. Contoh Pak Ali yang berusia 30 tahun akan dibimbing sampai dengan Pak Ali berusia 88 tahun. Jika dalam periode ini Pak Ali terkena salah satu dari 61 jenis penyakit kritis atau meninggal, maka akan cair uang pertanggungan misalnya 1 miliar. Apabila Pak Ali meninggal kecelakaan, maka UP akan dinaikkan 3 menjadi 3 miliar. Namun perlindungan 3 kali lipat ini hanya sampai Pak Ali berusia 70 tahun. Asuransi pada umumnya, jika terjadi resiko, UP dapat akan turun. Jika tidak terjadi resiko, maka UP tidak akan turun. Namun keunikan produk kesehatan ini adalah apabila Pak Ali masih sehat sampai usia 88, maka uang pertanggungan 1 miliar ini akan tetap turun untuk Pak Ali. Jadi UP ini boleh dikatakan adalah sesuatu yang pasti. Masa setelah premi ada 3 pilihan, yaitu 5 tahun atau 10 tahun, atau bisa juga menjadi masa setelah 15 tahun. Namun apapun pilihan masa setelah yang bisa Pak Ali lakukan setelah 20 tahun kemudian, Pak Ali memiliki pilihan untuk mencairkan seluruh premi pertama setelah atau cashback 100% oleh struktur. Atau Pak Ali juga memiliki opsi untuk melanjutkan perlindungan ini sampai dengan usia 80 tahun. Tentunya Pak Ali sudah tidak perlu mengambil perlindungan. Jika Pak Ali sehat saja sampai dengan usia 88, maka Pak Ali akan menerima uang pertanggungan sampai dengan di usia 80. teman-teman, saya bagikan ini kepada Bapak. Situasi yang baik. Nah ini, coba selihat jam menit. Baiklah. Nanti jawab. Ya, jadi ini bukti 3 benefit. Ini adalah untuk tertanggung utama ahli berkah. Namanya ahli itu ahli berkah umur berapa? 20 tahun. Kontrak uang pertahanan 1 M. Jadi sisanya kenapa kok 1 M? Jadi Mas Ali ini penghasilannya pengeluarannya tiap bulan 5 juta. Kalau 5 juta kali 12 berapa? Setahun. Jadi 60 juta. 60 juta apabila Pak Ali terjadi satu risiko, yang hari ini adalah risiko kritis kan tidak bekerja selama 5 tahun, maka begitu dia terjadi sakit kritis, bulan depannya sudah bisa dapat lagi 5 juta. Caranya bagaimana? Jadi 5 juta dibagi utang kayak deposito di BPR berapa? Di Mbak Dewi? 6% ya. Jadi 60 juta dibagi 6% berapa? 1 miliar. Coba 60 juta dibagi 1 M berapa? Keluarnya 1 miliar. Jadi kalau dengan nanti ketemu Pak Ali yang lain atau Pak Budi atau Pak siapa gitu ya, nanti ditanya pengeluarannya tiap bulan berapa? Oh 5 juta. Berarti Anda butuh dana 1 M.
Berapa preminya? Karena masih muda, Pak Ali umur 20 tahun, preminya adalah karena ini Pak Ali ini bisa bayar. Jadi kalau umurnya itu bisa bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nanti dihitung sendiri. Ada dalam rumusnya. Kalau Pak Ali itu ngambilnya saya bisa bayar 5 tahun, maka menunda 2.500.000. Dia bilang udah 80.530.000. Saya dananya ada sekian. Nah sekarang ini Pak Ali dengan bisa nyisikan dana berapa? Misalnya bisa nyisikan dana 500.000, berarti kan seperlimanya. Jadi uang pertamanya 200 juta. Kurang seperti itu, ya. Ini satu ambil hanya sekedar. Kemudian ternyata dia bisa bayar tahunan. Jadi 11 juta kali 11 bulan kali 5 tahun itu dananya terkumpul 130 juta 150.000, ya. Nah kalau Pak Ali terjadi risiko langsung keluar dana tabungan. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa di usia 88 duitnya cair. Cairnya berapa? Bukan ini, bukan 13950, bukan 1. Ini pasti. Ya. Nah, kemudian ada khusus yang kritis, ada masa tunggu 9 hari. Nah, kemudian apabila setelah 20 tahun, dia memang butuh duit. Itu duit 139 juta 150 bisa diambil kalau berdua. Tapi sudah itu. Nah, kemudian kalau terjadi risiko meninggal kecelakaan, dia akan dapat bantuannya 300%. Jadi berapa? 3M. Tapi itu harus sebelum usia 7 tahun. Dari group critical benefit ini ada pertanyaan, teman-teman? Enggak dulu ada pertanyaan? Bisa jualan? Ini preminya dimulai dari 300 juta. Tapi teman-teman jangan bilang, terus aku ikut premi minimal berapa? Jangan bilang 300 juta. Tapi tanya, dan Bapak untungnya berapa? Kalau terjadi satu risiko, orang Bapak ya, gitu loh, ya. Kalau misalnya terpaksanya, yowes dikurangi ya nggak apa-apa. Tapi kan sudah caranya itu sudah tahu ya. Caranya itu adalah uang pengeluaran 5 juta. Ini rata-rata di Pekalongan kan pengeluaran per bulan 5 juta. Benar apa lebih? Iya, kurang dari 5 juta. Terlalu tinggi. Ya. Ya, Bapak. Tapi nanti bisa lebih. Ya. Ini yang namanya critical benefit. Nah, kemudian nanti ambulans. Jadi semua program cinta, critical benefit dan sebagainya dimulai dari 1 tahun sampai usia 60 tahun. 60 tahun lebih sudah nggak bisa pakainya ini ambulans lebih mahal. Tapi di sini uang pasti kembali juga. Jadi misalnya nih Pak Ali nih umurnya 61 tahun, ya. Jangka waktu membayar 5 tahun, kontribusi bulanan 11 juta 395.000 kali 12 kali 2 tahun 681 juta 900. Kontribusi tahunan yang sekelas 625 juta. Tapi karena ini perumahan biasa, duitnya dikembalikan pada usia 81 tahun sebesar 20% ya, yaitu berapa? 136. Ya. Kalau di usia mapan, sebelum usia mapan terjadi meninggal, maka keluarga akan mendapatkan berapa? Itu 750 juta. Tapi kalau meninggal kecelakaan, dapatnya 1.250 juta. Kalau meninggal kecelakaan di masa liburan, dapatnya 1.750 juta. Di usia 120 tahun dikembalikan 500 juta. Nah, kalau 120 tahun, nah sebelum 120 tahun tetap dapat 500 juta. Ya, jelas ini ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Aku
kelihatan, ya kita tuh harus berpikir yang jauh ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, ini yang terakhir itu cinta. Cinta ini kontrik. Misalnya Ali umurnya 20 tahun, ya Ali umurnya 20 tahun. Itu untuk satu M itu perlu dana 560.000 per bulan. Bisa tak? 560.000 per bulan. Jadi kali 12 kali 1 tahun 60 juta dolar. Tapi nek bayarnya tahunan 11 dalam sampai ini dikapar 20 tahun, jadi 10 tahun bayar, 10 tahun di. Nah, apabila dalam 20 tahun ini terjadi risiko meninggal keluarganya, kemudian kalau meninggal kecelakaan, ya sebelum usia 70 tahun mendapatkan bantuan tambahan 100%. Jadi dapat. Nah, kalau misalnya sesudah sebelum usia 70 tahun meninggal kecelakaan di hamil 14 dan plus 14 Ramadan akan mendapatkan 4 miliar, ya. Nah, jadi karena ini syariat itu gini, orang-orang nek lebaran pada mudik ya. Ini terus terang saya anak-anak saya itu pernah mudik sejak kejadian Omar ada apa ya, jembatannya itu jembatan yang bermasalah ya. Itu kan banyak orang tinggal itu di situ. Dan anak saya itu ya kan pakai 4 mobil dari satu Depok, Jakarta Timur, Tangerang sama mana satunya? Tangsel sama satunya Cikarang. Itu siang banget. Akhirnya sejak itu saya naik lebaran kan anakku papa putuku walu jadi kan berapa? 12. Jadi 11 ya. Jadi kalau siang lebaran saya cuma ditiketkan ke Jakarta saya sendiri. Jadi gitu. Jadi sekarang sudah nggak jalan sekali lebaran di awal. Ya. Seperti itu karena apa? Naik lebaran mesti udah mulai di Lampung nganggur sepeda motor. Di dalam sepeda motor akhirnya banyak kecelakaan di jalan kayak ini namanya pencinta saya. Ya. Jadi kalau setelah umur 40 tahun duitnya dikembalikan berapa? Kalau itu sesuai dengan yang dibayarkan plus bagi hasil kandungan, bagi hasil dari penjualan. Selamat pagi Bu Desa, apa kabar? Luar biasa, yes. Pagi ini kita berangkat dari kantor ini ke Paris. Di saat banyak orang yang masih bingung untuk memulai bisnis, kita udah menikmati indahnya dunia.